Pemirsa, sambil secara positif menyikapi pertumbuhan ekonomi makro dan juga sektor lainnya, kepemimpinan dan rakyat Bali tentu tak boleh merasa puas. Kemiskinan dan pengangguran misalnya tetaplah dua persoalan yang harus diselesaikan. Apalagi jika mengingat bahwa angka-angka statistik hanyalah representasi makro dan memiliki kemungkinan ada yang luput atau tak masuk hitungan. Tokoh asal Bali IGK Manila menyampaikan, oleh karena itu dalam sisa 1 tahun masa kepemimpinan dan 5 tahun berikutnya, jika berniat dan terpilih lagi untuk periode kedua, visi pembangunan kedua pemimpin haruslah lebih jauh lagi. Pihaknya ingin menyebutkan sebagai sustainability, pertama, pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan dalam sektor-sektor lain adalah modal dasar. Namun, sebagaimana umumnya pertumbuhan ekonomi dalam model yang bagaimanapun juga kapitalistik yang bertumpu hanya pada angka-angka makro dan sektor-sektor pemodal besar dengan para pemain besar tidak menjamin keberlanjutan yang ajak. Pembangunan ekonomi harus dibuat lebih inklusif, yakni memastikan bahwa masyarakat banyak dibuat lebih berdaya lagi sehingga ikut menjadi pelaku ekonomi yang berpengaruh. Masa pandemi yang telah mengajarkan bahwa usaha kecil, mikro, dan menengah telah berperan besar dalam modal Bali. Hal ini sudah besar, yakni peran yang telah dimainkan selama ini dalam industri pariwisata. Produk-produk dan pengelolaan tujuan wisata berasal telah melibatkan ragam kelompok masyarakat dan bahkan secara aktif melibatkan lembaga pemerintah desa dan sebagainya. Bentuk ideal yang dicita-citakan dalam pembangunan ini harus seperti candi atau piramida, besar dan kokoh ke bawah dan mengerucut ke atas, bukan sebaliknya, seperti piramida terbalik yang besar di atas namun mengecil di bawah. Bangunan ekonomi piramida akan sustainable dan berkelanjutan. Kedua, konsep sustainability dalam makna yang juga umum dikenal yaitu pembangunan yang ramah alam. Upaya membebaskan Bali dari sampah plastik meskipun di mana-mana kita masih menemukan sampah plastik yang berserakan, termasuk di banyak pantai, bagaimanapun juga harus diacungkan jempol. Namun pembangunan ramah alam lebih besar dari itu. Konsep Bali yang bersandar pada ajaran Hindu tentang harmoni manusia dan alam harus diterjemahkan lebih jauh dan konsisten. Misalnya, ekuilibrasi atau penyeimbangan antara bangunan termasuk jalan raya dan lahan terbuka yang menyumbang emisi lainnya dengan lahan olahan dan lahan hijau berupa hutanisasi atau penghijauan. Sebab, harmoni alam ini adalah paru-paru dalam kultur Bali yang memungkinkan kelahiran budaya dan peradaban Bali dan telah melahirkan daya tarik pariwisata yang berandil besar bagi nafas ekonomi Bali. Bali Pos melaporkan.